Pertemuan keempat, aritmatika sosial. Kami membeli sepeda dengan harga Rp1.250.000. Harganya berarti Rp1.250.000. Dan biaya perjalanan berarti ongkir ya. Ongkirnya 50.000. Ongkos kirimnya 50.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh keuntungan 15%. Berarti modalnya dulu ya. Jadi modalnya sekarang itu tambah dengan ongkir. Jadi harga asli tambah dengan ongkir itulah jadi modal ya. Ini berapa nih? 1.250 tambah 50, 1.300.000. Itu jadi modal dia ya. Jadi kalau ada modal, habis itu ada ongkos kirim, biaya ini, jasa ini, pajak segala macam semua jadi modal. Oke. Kemudian barang dijual dengan memperoleh keuntungan 15%. Untung 15%. Berapa harga penjualan? 15% itu selalu dihitung dari modal. Jadi kalau untungnya 15%, berarti 15% itu 15/100. 15/100 kita kali sama modal. Ya. Kali modalnya, lewat modal aja. Kali di modal berarti 15/100 dikali 1.300.000. Pertama biar mudah dia 100 itu bagi aja dengan ini, nolnya 2 coret ya. 100 sama ini 2 nolnya dicoret dulu. Kemudian 15 kali 13. 195. Nolnya tinggal taruh, sisanya 3. Jadi ini untungnya. Nah, sekarang diminta berapa harga penjualan. Harga penjualan ya udah modal tambah untung. Ya. Jadi yang kita jual itu adalah 1.300.000 ditambah untung. Untungnya adalah 195.000. Maka totalnya atau yang menjadi harga jualnya adalah berapa nih? 1495 ya. Oke, 1.000. Oke, udah segitu aja. Jadi jawabannya adalah lanjut. Nomor 2. Seorang pedagang membeli 2 kuintal. Ya, 2 kuintal. Berapa nih 2 kuintal? 2 kuintal sama aja dengan 200 kilo. Ya, jadi ingat betul-betul nih. Ini masalah konversi ini jangan sampai lupa ya. Misalnya ada ton ya. Jadi 1 ton berapa kilo misalnya. 1 ton berapa kilo? Ya, 1.000 kilo. Jadi 1 ton itu kalau nanti soalnya berubah 1 ton itu 1.000 kilo. Tapi kalau 1 kuintal di bawah 1 ton dia, yaitu 100 kilo. Jadi enggak di bawah ton ya. Oke, 100 kilo. Nah, jadi kalau 2 kuintal ya 200 gitu. Udah. Apa nih? Jagung harganya 840.000. Bisa untung 10%. Harga jual per kilo berapa? Oke. Berarti ya cari aja 840 ini harga berapa nih? Harga 2 kuintal. Harga 200 kilonya. Jadi kalau harga per kilonya berapa? Tinggal dibagi aja. Jadi harga per kilo harga per kilo sama aja dengan 840.000 kita bagi 200 kilo. Jadi dapatlah modal per kilonya. Nah, karena diminta, kenapa harus dibagi? Karena biar dapat harga per kilo, modal per kilo. Nah, nanti baru harga jual per kilonya sesuai dengan soal ya. Nah, kita coret dulu aja biar mudah.
84 bagi 2 itu 42. 42 nolnya 2 biji. 4.200. Nah, itu harga per kilo. Kemudian untungnya, ya kan? Untungnya 10%. Dari siapa? Dari per kilo itu aja, biar mudah. Berarti 10% itu tetap ya, 10% itu artinya 10/100 dikali modal. Tetap begitu. Dikali 4.200. Nah, sama aja dengan berapa nih? Nolnya coret aja. Lagi nolnya coret 1. Oke, jadi jadinya hanya 420 ya. Kecil sekali ya. 420 itu untungnya. Lalu harga jual berapa? Sama seperti tadi, bahwa modal harga jual itu modal ditambah untung. Jadi modalnya itu 4.200, untungnya 420. Ya, tinggal tambah aja. Berapa nih? 4 0 2 6 4 ya, 4 6 ya, 620. Jadi 4.620. Jadi jawabannya adalah B. Oke, A ya. Ya udah. Lanjut. Nomor 3. Harga pembelian 1 gross. 1 gross itu berapa? Ingat. 1 gross 144 buah. Kok bisa begitu ya? Begitulah aturannya ya. Udah ingat nih. Ada lusin, ada gross ya. Jadi ingat baik-baik, kalau lusin kita udah hafal ya. Misalnya 1 lusin. 1 lusin itu berapa buah? 1 lusin itu 12 ya. 12 buah. Kemudian kalau 1 gross itu sama. 1 gross itu 12 lusin. Jadi ingat baik-baik, 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Nah, jadi 12 lusin ke buah berapa? 12 kali 12, jadinya 144. Gitu ya. Oke, ingat baik-baik. 1 gross, 144 buah. Lanjut. Katanya harganya 86.000. 86.400 ini harga 1 gross. Harga 144 buah pensil. Jadi diminta apa nih? Jual kembali dengan harga persentase laba keuntungan. Ya udah, berarti modal dia per pensil berapa? Tinggal dibagi aja. Modal per pensil. Bagi aja ya. Jadi modalnya ya, modal per pensil berarti 86.400 ya kan? Dibagi 400 dibagi 144. Oke. Jadinya berapa nih? 600 ya. 600. 600 berarti itu harga per pensil ya. Nah, dia jual berapa nih? Jualnya 700.000 harga jualnya. Berarti untung berapa nih? Udah tulis dulu ya. Harga jual dijual dengan harga 700.000 per pensil ya. Nah, kemudian untungnya berapa? Kurang aja, 700 kurang 600 sama dengan 100 gitu ya. Sama dengan 100, kemudian persentase laba. Laba itu 100. Ya, cara buat persentase 100 ya, nanti 100 persentase 100 dibagi modal, tetap ya ngarahnya ke modal. Jadi kalau mau cari persentase untung atau laba itu berapa untungnya dibagi modal. Berapa modal? 600. Oke, kali 100%. Nah, semudah itu. Kita kecilin aja nih. Ini capek segini berapa nih? Nolnya 2, coret aja. Oke, udah habis. 100 bagi 6%. 100 bagi 6 itu berapa nih? 100 bagi 6, 16 ya. 16 sisanya 4. Sisanya 4/6%.
Atau 2 dengan 6 bisa bagi 2. Jadi 16 sama bagi 2, 2/3%. Jadi jawabannya E. Saya. Nomor 4. Dengan harga penjualan 2.200.000, seorang pedagang kamera telah memperoleh untung. Ya nih telah memperoleh untung 10%. Jadi 2.200.000 itu udah harga ini, udah harga toko ya, udah ada modal di situ, udah ada untung di situ. Jadi 10%, 2.200.000 itu udah lengkap ya. Udah ada 10%-nya. Tapi ingat, modal itu selalu 100%. Jadi kalau kita ada untung 10%, berarti gimana? Ya udah, berarti total atau harga jualnya adalah 100 tambah 10 ya. Jadinya 110%. Itu 110% itu uang yang 2.200.000 itu loh. Nah, ini bisa saya buat 110% dari modal ya. Kita mencari harga pembelian nih, cari modalnya. Nah, itu sama dengan 2.200.000. Jadi 2.200.000 itu adalah harga jual. Nah, sudah ada modal situ dan sudah ada untung 10%. Jadi, cara gimana nih cari modal? 100% itu 110 per 100 kali modal sama dengan, tulis ulang aja, 2.200.000. Nah, ini 110 bagi 100, bawa kanan jadi kebalik aja. Jadi modal sama dengan 100 bagi 110, kita balik aja ya. Nah, bagi 110 dikali 2.200.000. Ini biar enak ya. Nah, jadi saya kecil aja nih, cari nolnya dulu ya. Kecilin dulu, 0, 1, dah 1 pelan. Oh ya, 22 sama 11 bisa nih. 22, 11 itu 2. Jadi 2 dengan 1, 2, nolnya udah tinggal 6. Jadi 2 juta. Ya. Oke, segitulah modalnya. Oke, dah selesai jawabannya C. Nomor 5. Harga sebuah buku 15.800. Ongkirnya dibebankan pada pembeli sebesar 10%. Nilai buku itu sekarang adalah, gampang nih. Ongkirnya 10%. 10% dari 15.800 berapa? Ya coret nolnya. Jadi 10%, 10 per 100 itu kan dikali 15.800. Oke, 15.800. Tetap dia persen itu dihitung dengan modal gitu ya, dengan harga ini. Jadi bagi 10. Jadi cara cepat untuk mendapatkan persen ya. Oke, berarti 1580. 1.580. Oke, ongkirnya segitu. Udah, berapa nilai bukunya? Tinggal tambah aja totalnya ya. Totalnya berarti udah harga buku tambah ongkir. Ya, jadi kalau kalian sering beli di Shopee ya sering lah. Nah, di Shopee sih, yang lain juga. Tinggal harga di itu dan harga ongkir tambah aja. 15.800 tambah 1.580 sama aja dengan 0,8 ya. 8 tambah 5 ya 13, 156 tambah 1 7 ya kan? 1. Oke, jadi 17.380.000 itu harga sekarang. Oke, selesai. 6. Sebuah toko memberi diskon 20% untuk baju. Oke, bajunya berapa harganya? 75.000 ya. Harga baju 75.000. Ya udah, cari diskonnya dulu ya. Diskonnya 20%. Berarti gimana? Jumlah uang yang harus dibayar untuk membeli baju dan tas tersebut. Oke, berarti cek masing-masing aja. Berarti bajunya itu diskon baju dulu. Diskon baju 20 baju. 20% dari harga baju. 20% dari 75.000 berarti 20 per 100 kali 75.000. Nah, oke, entah berapa nih nolnya? Coret ini 2 nol nih. 2 nol berarti 2 kali 75 150. Ya, 150 ya. 50 nolnya
2 biji lagi 15.000. 15.000 untuk 15%-nya. Nah, sekarang untuk ini 20%. 15% ini untuk yang satu lagi untuk harga tas. Jadi diskon tas itu untuk barang lainnya itu maksudnya tas ya. Jadi diskon untuk tas 15%. Ya, tas sama dengan 15%. 15% itu sama aja 15 per 100 dari harga tas. Ya, jadi bukan harga baju, harga tas. Harga tas itu adalah 90.000. Oke. Berapa nih? Eh 2, 15 kali 9, kali aja 15 kali 9, 9 kali 5, 45, 4 juta. 9 kali 1, 9 kali 4, 135. Ya, 135. Jadi 100, berapa nih? 135, nolnya tinggal 2 ya. Oke. Nah, itu diskonnya, bukan harga atasnya ya, diskonnya. Ingat, sekali lagi itu harga diskon. Jadi total belanja berapa? Total belanja ya udah harga dasar dikurang sama diskon, gitu ya. Total belanja berarti 75.000 ya, 75.000 ditambah 90.000 ya kan? Habis itu dikurang diskon. Diskonnya ada yang 15.000 sama 13.500 sama dengan berapa nih? 136.500 ya. Oke, selesai. D jawabannya. Sebuah toko pakaian memberikan diskon 25% pada tiap pakaian. Ziva membeli 5 buah baju seharga 60.000 tiap baju dan ia membayar oke, berarti eh, harga 5 buah baju itu harga per baju ya 60.000, berarti harga 5 baju 5 kali 60.000 ya. 5 kali 60 300, berarti untuk 5 baju harganya 300.000. Nah, kemudian hal lagi nih, diskon ya. Diskonnya 25%, berarti 25 dari harga baju. 25%, 25 per 100 atau seperempat, terserah mau pakai yang mana ya. Ini 25 per 100 sekali sama 300.000. Jadinya nolnya 2 dulu. Oke, 2 itu 25 kali 3 75. Berarti 75.000. Jadi diskonnya itu 75.000. Kemudian dia berapa nih? Harganya berapa jadi? Harganya ya, harga akhir ya, saya bilang aja. Ya 300 kurang 75. Jadi sekitar 2 kurang 75, kurang aja ya. 75 berarti 225. Berarti harga baju itu jadinya 225 setelah dikurangi diskon. Terus dia 3 lembar uang ratusan ya kasih. Berarti 300.000 ya. Ya udah 300.000 kembaliannya berapa? Oh, nanti kembaliannya sama aja ya. 300.000 kurang 225.000. Sama aja dengan kurang dulu ya. Kita kurang 225.000 sama dengan 75.000 sama seperti tadi. Ya, coba balik aja nih. Oke, jawabannya D. Selesai ya. 8. Roni menabung di bank sebesar 1,5 juta setelah 9 bulan. Berarti dia nabung 1,5 juta. Kemudian 9 bulan tabungan menjadi oke, berarti dia setelah 9 bulan baru dapat duit 1.635.000. Setelahnya itu dia dapat duit setelah 9 bulan ya.
1.635.000. Besar bunga tunggal per tahun yang diberikan bank adalah jadi selisihnya aja untuk selisihnya ya. Selisihnya itu itulah bunga. Jadi selisihnya kurang aja 16 berarti bunganya berapa nih? 135 ya. Kurang aja. Berarti dia udah dapat bunga haram tuh 135.000 ya. Oke, dan sekarang jadi apa nih? Besar bunga per tahun yang diberikan bank. Oh, minta persennya. Oke, persen 9/12 karena setahun itu 12 bulan. Kemudian dikali sama modalnya. Berapa modal dia kasih? 1 juta. Ada modal lah, terus ya. Modal. Kemudian dikali dengan P misalnya P persen. Kita mencari P-nya berapa? Bunga itu ya. Nah, oke. Kemudian kita isi aja. 9/12 sama aja kalau kita bagi dengan 3, itu 3/4. Oke, dikali modalnya 1,5 juta, 1.500.000. Kemudian dikali sama P dan persen, P per 100 boleh. Terserah kalian boleh pakai mana. P persen aja boleh, P per 100 juga boleh. Sama aja, sebutnya P per 100 ya. Karena persen, sama dengan bunga. Bunganya itu 135. Oke, bentar. 135. 135.000. Oke, selanjutnya kita tinggal bagi-bagi aja ya, kita kurang-kurang aja. Nolnya coret ini 3, ya ini juga 3. Kemudian 2, coret 2. Oke, selanjutnya oh ya ini nolnya salah nih. Ya, 0 satu lagi ya, 3 tadi. Sorry. Lanjut apa nih? Udah langsung aja. Berarti sebentar. Ya, 345 ya. Kalau 3 kali 15, 45P bagi 4 sama dengan 135. Kita bisa aja berarti itu 45P, 135 kali 4 sama aja 540. Oke, berarti P sama dengan 540 bagi 45. Ya, sama dengan 12. Ya, 12. Oke. Nah, jawabannya itu artinya 12% ya jawaban kita. Selesai. 9. Faisal menabung di bank dengan mendapat bunga 18% setahun. Ya, uang di store 600.000. Setelah berapa lama ia mengambil seluruh uangnya jika ia menerima 636? Oke, berarti modalnya itu 600.000. Udah diketahui ya. Kemudian apa lagi? Menerima. Oke, berarti namanya tabungan akhir atau apalah namanya, modal akhir gitu ya. Modal akhir sama dengan 636.000. Kita mau cari berapa bunganya itu. Berapa banyak bunga yang diterima sama dia. Berarti bunganya tinggal dikurang aja ya, tentu 36.000 ya. Kurang aja 636 kurang 600. 36.000. Oke, kemudian udah dapat bunganya. Hampir mirip sama yang tadi. Tapi ini dalam 18 ya 18% per tahun dia. Ya, tapi ini dapatnya 36.000 cuma. Jadi nggak sampai 18% per tahun berapa nih? Coba kita cek ya. Berarti kalau seandainya setahun dia nabung, berapa dia dapat? Ya, mungkin soal ini banyak cara lah. Tapi saya pakai gini aja. Berarti bunganya kalau 18% tentu 18 per 100 dikali 600.000. Ya kan? Itu segitu seandainya dia nabung selama setahun. Jadinya nolnya coret 2 juga. Berapa nih? 18 kali 6, 108.000. Oke, jadi seandainya dia nabung setahun, 108.000. Tapi sekarang dia cuma dapat 36.000, nggak dapat 108. Berapa lama ia menabung? Ya, tapi dia cuma dapat, bahasanya jelek ini ya,
Ya, cuma dapat 36.000 ya. Berarti kalau kita bagi sama 108.000 itu berapa bagian? Itu hanya sepertiga bagian. Artinya sepertiga itu kalau dikalikan sepertiga dari total duit dia setahun. Kita rubah aja sepertiga dengan bulan. Jadi kali aja sepertiga kali 12. 12 apa? Bulan. Karena setahun 12 bulan ya. Jadi 12 bagi 3, 4. 4 bulan. Oke, jawabannya adalah B. Dia hanya menabung 4 bulan. Oke, lanjut. Nomor 10. Pak Budi meminjam uang di koperasi sekitar 4.800.000. Ia dikenakan bunga 24% setahun. Ya. Jadi 24% itu 24 per 100 dikali 4.800.000. Berapa nih? Nolnya coret dulu biar mudah. 24 kali 48 itu sama aja dengan 1.152.000 ya. Oke. Kemudian dia berencana mengembalikan dalam waktu 2 tahun. Oh ya, ini bersetahun. Kalau 2 tahun gimana? Kalau totalnya berarti 2 tahun ya. Berarti 1.152 kita kali 2 aja. 2 tahun. Jadi bunganya itu kali lipat ya. Ya, ini kali 2 tahun. Itu kali 2 sama aja berarti total bunganya aja yang harus dibayar selama nyicil 2 tahun itu 2304.000 ya. Oke, kemudian total cicilan, total duit dia, total yang harus dibayar, pinjaman ya. Itu sama dengan jumlahin aja. Jadi 4.800.000 kita tambah dengan dengan yang tadi, dengan total bunga. Nah, segitulah yang harus dibayar sama Pak Budi ini. 2304.000 tambah aja. Nah, 000 selesai 4, 0, 8 tambah 3, 11, 1, 7. Oke. Kemudian total pinjaman segini. Jadi kalau cicilan gimana? Cicilan tiap bulan. Berarti ada berapa bulan? 2 tahun. Berarti 24. Berarti kita bagi aja. 7.104.000 kita bagi aja dengan 24. Ya, itulah cicilan dia per bulan. Bagi 24 sama aja dengan 200 apa nih? 296.000 ya. Oke. Nah, segitulah cicilan yang harus dibayar sama Pak Budi.